Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin sidang jamaah tarawih dan witir yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tanpa kita menduga, kita rasakan pada hari yang sangat berbahagia ini, pada malam yang sangat berbahagia ini, puasa kita sudah masuk, yang sudah kita laksanakan 11 hari. Malam ini adalah malam 12 kita melaksanakan salat tarawih. Mudah-mudahan puasa yang sudah kita lakukan selama 11 hari dan juga salat tarawih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan ganjaran esok hari oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dengan berkah Ramadan mudah-mudahan kita meninggal dunia atau kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Hadirin sidang jamaah tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tarawih pada malam 12 ini adalah barang siapa yang melaksanakan tarawih pada malam 12, Allah membangkitkan mereka-mereka yang melaksanakan dalam keadaan mukanya seperti bulan purnama, begitu bersih. Namun waktu saya buka Facebook ataupun internet, ada juga bahkan mengatakan yang mengatakan hadis fadilah tarawih 30 malam itu adalah hadis palsu. Begitu sedihnya kita mendengar hal-hal yang demikian. Berani mereka mengatakan yang bahwa itu adalah hadis palsu. Nah, kelebihan malam pun, kelebihan malam kedua, kelebihan malam kelima. Ada beberapa ulama di Aceh, salah satunya guru saya sendiri yaitu Abu Ulaititi. Beliau di Dayah Ulaititi setiap tahun itu ada salat tarawih dan langsung diimami oleh beliau sendiri selama 30 malam, dan langsung tausiahnya beliau sendiri selama 30 malam. Beliau selalu memaparkan. Pada malam pertama beliau mengatakan kelebihan malam pertama. Malam kedua beliau mengatakan kelebihan malam kedua. Malam ketiga beliau mengatakan kelebihan malam ketiga. Maka saya heran, ada juga yang mengatakan hadis itu palsu. Ini yang jadi masalah saat sekarang ini. Maka kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, menyona yang pegah lagi nyan, lagi biasa kita laksanakan sembahyang tarawih. Karena Allah Subhanahu wa taala menyugunabi fahala melebihi daripada apa yang kehendaki. Genabi Allah taala yang juk fahala. Genujuk malam fun tarawih dumno, genujuk malam kedua tarawih dumdeh, genujuk malam kelih tarawih dumdeh. Mau ngasih malam keempat seperti ini, malam kelima sampai malam ke-30 seperti itu. Itu hak Allah. Hak Allah. Maka saya melihat palsu. Hujjah. Bahkan ya pegahnya hadis palsu. Padahal mereka berhujjah yang bahwa tidak mungkin ada fadilah dalam salat tarawih
yang hanya hadis kuat mengatakan man sama ramadhana imanan wa ihtisaban, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man qama, qiyam itu pada bulan Ramadan itulah salat tarawih. Benar, tidak salah. Itu hadis kuat. Hadis kuat. Nah, alasan yang diberikan oleh mereka yang mengatakan itu hadis palsu, tidak ada kemungkinan, tidak mungkin ada pahala 30 malam Ramadan diberikan oleh Allah, sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya salat tarawih itu 3 malam. Kata boh. Yang kedua, tidak mungkin Allah memberikan pahala kepada orang-orang yang tidak sederajat dengan para anbiya, disamakan pahalanya sama dengan para anbiya. Dengan alasan sehingga dikatakan hadis-hadis fadilah tarawihnya adalah palsu. Mamanya palsu udah berkira drawan mendung-mendung. Ulama bakal ngebegah hata lagi nya. Imam Ghazali juga seperti itu. Kenapa kita kata palsu tiap begah? Itu hadis dhaif, benar. Hadis dhaif untuk fadailul amal itu tidak jadi masalah. Maka kita tidak boleh maka mendengar-dengar biar diperdebatkan katanya. Yang pegah palsu kalau mereka mengatakan itu palsu, ya, jangan dilaksanakan. Baik pegah. Jangan ngomong sama masyarakat, baik ngomong pada umat-umat itu hadis palsu. Karena kita kenapa? Karena kita bukan ulama hadis, karena kita bukan pentahrid hadis, karena kita bukan orang yang alim hadis. Kita mengatakan itu adalah hadis palsu. Menyoh hadis dhaif, insyaallah memang hadis dhaif. Tapi untuk fadailul amal, maka para ulama dulu, ulama-ulama awal sejarah bacut, mengenai tupu bacut kiban. Ulama awal wate gena pegah hadis itu hadis dhaif, hanya wahwa dhaifun dan bermula dia hanya hadis itu dhaif. Jangan tengok. Hana gesareh le. Hana itu. Katuk bak tanya jino ada yang intelektual sekarang mengatakan wahwa dhaif, sehingga dia mengatakan dhaif palsu. Dia palsu langsung. Maka seperti itu yang kita rasakan sekarang. Maka jangan sampai kita mengatakan itu dhaif adalah palsu. Karena tidak mungkin para ulama mengutamakan hadis palsu, tidak ada. Kalau kira nalundingo pada penceramah tersebut mengatakan sehingga saya menetes air mata saya. Apa mereka katakan? Yang bahwa kelebihan sholat tarawih 30 itu adalah palsu. Orang-orang yang mengatakan membawa hadis palsu mengatakan kepada masyarakat, maka orang-orang itu akan diberi wabah Allah Ta'ala dalam kubur semua. Tak roi mata. Kenapa? Karena Abu Ulaid itu orang yang alim, Abu Ulaid itu orang yang disegani di Aceh besar, ulama Aceh besar, ulama wara, zuhud. Beliau mengatakan hadis tersebut, berarti ulama Abu Ulaid itu mati diberi wabah Allah Ta'ala. Karena dia pegah hadis palsu. Ini yang jadi masalah. Maka hadirin wal hadirat sidang jamaah tarawih yang dimuliakan Allah, maka dong pegah dari kedai Aceh belum pegah hatanya. Kenapa? Saya dengar sampai itu merembeh. Itu jangan dipermasalahkan, itu hadis dhaif jangan dipermasalahkan. Karena orang-orang menyebutnya kalau kita mengajarkan hadis itu dalam kitab ada adab-adab cara mengatakan hadis. Kalau memang itu hadis kuat, ini hadis dhaif, hanya bisa dipakai kepada fadailul amal, tapi untuk hujah hukum mana dipakai. Para ulama mengada hujah hukum tetap hadis-hadis kuat. Tapi kalau fadailul amal seperti kelebihan tarawih, insyaallah, maka secara logika kita berfikir Allah mungkin memberikan genujuk malam pertama muno, genujuk malam kedua muno, genujuk malam ketiga muno. Silakan, tidak masalah. Tidak masalah, silakan Allah. Genujuk lebih pahala daripada nabi-nabi dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, silakan. Allah Maha besar, Allah Maha kaya, pintu ampunan Allah sangat luas, pintu rahmat Allah sangat luas, silakan Allah membalas. Maka kuku-kuku sekalian, halaman laksanakan salat tarawih. Be'oh waten dengan hana fadilah yan lemah bertanya.
dalam melaksanakan salat tarawih. Cukup dia falah. Cukup dia fahala. Kadang-kadang kita yang merasa, maka di bulan Ramadan ini adalah bulan taubat. Bertobatlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Laksanakan salat tarawih dari malam pertama sampai malam silakan. Banyak pahala diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Mukhtasar Ihya Ulumuddin, dalam kitab Mukhtasar Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali membagi puasa kepada tiga tingkatan. Yang pertama adalah puasa am. Yang kedua adalah puasa khawas. Yang ketiga adalah puasa khawasul khawas. Puasa am itu adalah puasa umum. Apa itu puasa umum? Yang ketiga puasa. Seperti kita berpuasa, menahan lapar, menahan dahaga, menahan tidak berjima, itu puasa am. Dan lagi kita nyoh. Yang kedua puasa khas. Puasa khas itu adalah puasa tidak makan, tidak minum, tidak berjima, dan seluruh anggota tubuhnya mereka berpuasa. Tangan berpuasa daripada tidak mengambil sesuatu yang bukan haknya, sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulut berpuasa, mata berpuasa, kaki berpuasa, semua anggota tubuh berpuasa. Itu puasa khawas. Sedangkan yang ketiga adalah puasa khawasul khawas. Apa itu puasa khawasul khawas? Itu pula puasa para anbiya, para siddiqin, para aulia. Mereka berpuasa sudah tingkatan kepada berpuasa hati. Kali zahiriyah, kali anggota tubuh, semua mereka berpuasa. Menyatakan tingkatan taharah, mereka sudah mencapai kepada taharah sirri. Apa itu taharah sirri? Kesucian rahasia hati. Menyebutnya mententuk tingkatan taharah hadas. Taharah hadas. Menyebut para siddiqin, para anbiya sudah sampai kepada taharah sirri, mensucikan hati, rahasia hati, sehingga dibukakan hijab oleh Allah Subhanahu wa taala, pumentang dihekalan oleh para orang yang kagebi kelebihan Allah untuk membuka hijab dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Imam Al-Ghazali, dan para ulama-ulama yang lain. Itu sudah rahasia hati, batin. Maka kalau kita ingin mencapai kepada apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Inilah intinya. Mereka bertanya, mantap melekai ba Allah, mantap puasa berterima. Karena mantap tingkatan umum bertanya, hana tu tingkatan makrifah. Alhamdulillah diterima juga oleh Allah. Karena orang yang kepegang oleh Allahnya, nah tingkatan dia masing-masing. Menansi tingkatan alim ada tingkatan alim. Beta fikir orang watek kerja abud udah ya. Watek kerja abudnya kata fikir ke alim mendung hana ada tingkatan alim. Gebut kada alim mengtun, gua kampung, semua bud. Budak matan tagrib alim setegak itu. Ada yang juga orang kampung terbubut tuhfah, terbubut mahali ataupun di alas tu talibin, ada masing-masing tingkatan alim. Menansi kedaya puasa. Nah dikatan kau. Tak dikatan je. Dibancara tiga tingkatan itu jangan keluar. Kahai puasa khawasul khawas, khawas pun. Kahai khawas, aman tu. Yang baik malih hananya yang baik. Nyojakan dua am-amtan. Itu yang jadi masalah. Tah puasa yang kan umum, puasa umum. Itulah puasa-puasa orang yang tidak punya ilmu. Ana ilmu, nyo yang hana tahu. Nyo puasa yang lagi nyo hana ketimang dari Allah Taala. Hana ilmu bang puasa, tidak punya ilmu.
Karena tidak punya ilmu, bagaimana kita berpuasa? Tapi kalau kita punya ilmu, insya Allah tidak sanggup kepada khawasul khawas, tidak sanggup kepada khas, maka kita akan berpuasa kepada tingkatan am, tidak masalah. Allah membalas juga. Kadang-kadang lagi tanya, hai dia jaga jaro biasa, itu sudah pasti. Yang kejut, tak gegap, batal pahala puasa. Hana batal puasa, puasa tak disiksa, tidak disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuman desa tak gegap sagai. Kenapa kata kita tidak sampai seperti itu? Tapi kalau kita sudah sampai kepada khas ataupun khawasul khawas, hanya terserah mati mentang kepada orang lain dalam bulan Ramadan, maka puasanya itu batal. Itu sudah tingkatan khawasul khawas. Ulama sufi apabila mati sudah tergores dalam hatinya sesuatu yang tidak baik, maka mereka menganggap puasa sudah batal. Begitu juga orang yang sudah tingkatan khas menganggap apabila mereka mengupat kepada orang lain, itu puasa sudah batal. Katanya gimana? Tingkatan orang mati. Maka jangan beyo. Belajar. KHI tingkatan. Oh tunggu, kamu tingkatan am, kamu surga. Insya Allah memasukkan dalam surga. Kita jaga semua. Jangan takut. Benar tugasnya. Adon hana tak puasa. Hana tu kepada khawasul khawas. Hai, itu jangan. Katanya kalau dia. Usahakan bagaimana kata Allah, la'allakum tatakun, supaya kita berpuasa ini menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan insyaallah kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hadirin sidang jamaah tarawih dan witir yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka dong ulang tiga tunggu mutua, ikutlah para ulama. Ikut ulama. Kan berarti hana tak ikut gua pula ini bukan. Karena ulama itu ulama gejabut tidak bukan ngaji lepas. Ladong urung gejabut berlepah menang kambut lam dayah. Menyalam dayah tutup menang lo itu. Maka orang alim. Maka ikutlah ulama. Menyo selama itu tidak dikatakan ulama, itu palsu. Benan pati menyona urung ya begah palsu hadis tersebut. Ni atanya yang bawa ulama. Tanya sama ulama. Intinya, marilah kita mendekatkan diri, bertanya kepada ulama, puna masalah mentang tadi bak masjid panena urung tumubut, ada yang berlainan dengan jiwa kita, langsung kita datangkan kepada Abu Palogadin, Inona Abu Manan yang sumubut, tanya kepada mereka, bagaimana masalah yang sebenarnya, supaya kita jangan berbelok arah daripada i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mudah-mudahan kita selalu berada dalam rahmat dan mudah-mudahan kita berada dalam petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Insyaallah hadanallahu wa yakum juma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.